Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kembali kami hadir dalam ruang podcast Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Senang sekali sahabat religi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini saya bersamai dengan Ibu Eka Sri Antia. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ya, Terima kasih. salam pramuka. Salam tentunya Kak. Ya. Semangat pramuka Ya, pagi. selamat semangat pagi hari ini. Kami akan berbincang banyak tentang program Perjusa. Apa sebenarnya program Perjusa ini dan apa sebenarnya menjadi tujuan khususnya di MIN 3 Kepulauan Selayar, Bu Eka? Iya, baik, makasih Pak. Tujuan pelaksanaan Perjusa kami di sini adalah, mungkin sebelum saya menjawab, ada baiknya saya sampaikan lebih rinci dulu. Perjusa itu adalah kegiatan yang kami kemas dalam bentuk perkemahan Sabtu Minggu, sehingga kami beri singkatan Perjusa. Dan tentunya kami selaku pembina di Pangkalan ini memiliki tujuan untuk membentuk karakter para peserta didik sedini mungkin dalam hal mempersiapkan diri untuk hidup di kedepannya. Khususnya alam bebas ya. Khususnya alam bebas Kak. Kelas berapa sebenarnya yang diikutkan dalam kegiatan itu? Kami di sini Kak mengikutkan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kami masih melibatkan kelas 6 di tahun ajaran 2025-2026 sebagai kegiatan akhir mereka. Jadi madrasah Sabtu dan Minggu ya, bermalam. Jumat dan Sabtu. Perjusa Iya. Jumat dan Sabtu ya. Apa sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam Perjusa ini, Bu? Iya, kegiatannya ini Pak, yang pertama, hari pertama itu di hari Jumat, kami adakan kegiatan pembukaan. Dalam hal ini kegiatan pembukaan latihan Perjusa ini sendiri. Dan alhamdulillah saat itu Bapak Kak Haji Firman, SAG, hadir dalam hal ini membersamai kami untuk membuka kegiatan tersebut, dan itu merupakan support besar bagi kami selaku pembina karena merasa bahwasanya kegiatan ini betul-betul didukung oleh pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Olehnya itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Haji Firman untuk itu. Dan selanjutnya setelah acara pembukaan, itu anak-anak diarahkan untuk mendirikan tenda. Oh iya. Ya, tenda, walaupun sebenarnya kami bermalam dalam ruang kelas karena kebetulan di madrasah kami itu lantainya semua di tembok, jadi tendanya tidak bisa. Ya, seperti itu Kak. Dan selanjutnya ada kegiatan malam berdasarkan random kegiatan kami. Setelah ibadah bersama maghrib dan isya itu ada kegiatan pelantikan. Oh, pelantikan. Iya Pak, pelantikan. Siapa saja yang dilantik dalam kegiatan ini? Ya, yang dilantik ini adalah kami semuanya, tetapi 3 jenjang. Siaga mula, bantu, dan tata. Tergantung tingkatan kelasnya. Jadi yang kelas rendah kami di siaga mula. Dilantik bersamaan. Iya. Selanjutnya ada lagi kegiatan upacara api unggun, tapi upacara api unggun ini kami tidak laksanakan di ruang terbuka. Mengingat cuaca saat itu, kondisi pada hari Jumat itu Pak kurang mendukung karena memang kondisi madrasah kami yang di atas bukit, sehingga di atas pegunungan lah istilahnya. Sehingga angin ya cukup kurang bagus ya, alam kurang bersahabat. Ya, kurang bersahabat Pak untuk proses api unggun, sehingga kami menghiaskan api unggun ini di dalam ruangan dengan menggunakan lilin. Oh iya. Ya, seperti itu. Ya. Apakah kegiatan perkemahan Jumat Sabtu ini akan rutin dilaksanakan? Insya Allah seperti itu Pak, karena ini merupakan komitmen kami dengan pembina pramuka sekaligus ketua gugus depan dan kepala madrasah selaku Kamendikbud. Iya. Akan menjadikan ini program rutin di Pangkalan itu sendiri, karena saya selaku pembina sadar bahwasanya dengan kegiatan ini cukup memotivasi peserta didik, bukan hanya dalam kegiatan itu Pak, tetapi berpengaruh dalam proses pembelajarannya sendiri. Iya, setiap hari di kegiatan ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikulernya itu kami programkan di madrasah dalam sekali sepekan bertemu lah. Jadi cerita anak ini wadah untuk evaluasinya. Oh iya. Dalam akhir semester. Iya, tentu dalam kegiatan ini
Apa sebenarnya inspirasi dan apakah ada target-target tertentu dalam kepramukaan Ya, sehingga betul, betul. apa saja sebenarnya? Inspirasi saya secara pribadi ini, Pak, adalah yang pertama, kami apa namanya merangkum atau membungkus kegiatan ini dengan kegiatan yang lebih menyenangkan, pastinya yang lebih menggembirakan dan memotivasi peserta didik. Ini saya termotivasi karena sebelumnya banyak rekan-rekan kami di pembina sebagian pramuka maupun tenaga pendidik yang ada di madrasah dan orang tua siswa yang beranggapan bahwasanya eh, apa namanya kegiatan berkemah ini melelahkan sebenarnya. Mereka beranggapan seperti itu, tapi stigma itu saya ingin patahkan. Iya, iya. Makanya kami membungkus kegiatan ini dengan lebih ke dalam kegiatan yang lebih menantang dan menyenangkan untuk anak-anak seusia mereka. Apakah orang tua dari para siswa ini juga merestui kegiatan ini? Apakah mengizinkan? Ya, alhamdulillah untuk itu kami sudah bersiap dari awal dengan kepala madrasah. Kami membuat surat izin. Oh, ya. Surat izin ke orang tua yang ditandatangani langsung oleh Kamabidgus. Ketika kami mengirimkan surat itu ke orang tua, kami minta orang tua mengisi pernyataan tersebut bahwasanya mereka bersedia untuk memberikan izin kepada anaknya mengikuti kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia di sini Pak karena respon orang tua itu bisa saya rasakan secara langsung mereka mendukung karena ada sebagian orang tua yang mereka datang khusus ke madrasah melihat prosesi pelaksanaan dari awal hingga penutupan. Kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri bagi saya selaku pembina di Pangkalan karena pertama kepala madrasah mendukung penuh kegiatan ini dan juga rekan-rekan pendidik. Kemudian yang pastinya orang tua juga sangat mendukung dengan datangnya mereka ke madrasah. Saya menganggap bahwasanya mereka cukup mendukung untuk itu. Kita tahu kita akan bertemu bulan Agustus sebagai puncak hari pramuka ya, Ya, hari pramuka tanggal 14 ya. Ya, apakah ada target tersendiri dalam kegiatan yang lebih besar mungkin di tingkat kecamatan atau tingkat bahkan lebih ke atasnya lagi? Apa mungkin target-target? Ya, target saya sederhana Pak di sini. Setiap kali saya memberangkatkan anak-anak untuk kegiatan perkemahan di Agustus itu Pak, biasa saya hanya ingin bagaimana anak itu bisa mampu memimpin dirinya sendiri dan regunya. Karena ketika saya membekali anak-anak dari dalam, otomatis dia akan menghasilkan yang luar biasa di luarnya Pak, yang lebih dari itu. Saya tidak pernah menargetkan anak-anak, begini nak, kita harus juara di sini, tidak pernah Pak. Yang saya targetkan anak-anak itu dalam bidang utamanya di pramuka ini, yaitu saya harus mempersiapkan diri mereka, percaya diri, bahwasanya mereka itu mampu tampil. 7 orang. Klasifikasi dalam tim itu, saya gabung dalam semua kelas. Satu tim itu ada perwakilan kelasnya semua dari 3 sampai 6. Dan juga saya gabung antara guru laki-laki dan perempuan mengingat karena pada Sabtu itu kami ada program penjelajahan alam. Jadi keluar ke alam. Ya, ke alam. Hal ini saya gagas karena juga untuk mengikuti dan menjalankan program staf protas Kementerian Agama di ekoteologi ini sehingga saya akan coba mereferensikan kegiatan ini kami kemas bagaimana kegiatan ini bisa berjalan secara bersamaan saat ini. Jadi mendidik anak-anak untuk lebih cinta kepada alam. Alam ya seperti itu Pak. Ya, sehingga rasa dukungan. Ya. Ya. Mungkin sebagai pembina apa harapan-harapan Saudari dengan kegiatan perkemahan di masa ini? Ya, harapan kami semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mendukung proses madrasah dalam penerimaan peserta didik baru. Kami jadikan ini sebagai ajang promosi di masyarakat dan layak ramai peserta didik atau calon peserta didik. Berapa jumlah siswa yang ikut dalam kegiatan itu di Pangkalan Min 3? Ya, kemarin Kak, kami bagi ke dalam 4 tim dan tim itu dalam satu tim itu ada 7 orang. 7 orang. Klasifikasi dalam tim itu saya gabung dalam semua kelas. Satu tim itu ada perwakilan kelasnya semua dari 3 sampai 6. Dan juga saya gabung antara regu laki-laki dan perempuan mengingat
Karena pada Sabtu itu kami ada program penjelajahan alam. Oh iya, jadi keluar ke alam. Ya, ke alam. Hal ini saya gagas karena juga untuk mengikuti dan menjalankan program Astagfirullahaladzim Kementerian Agama di ekoteologi ini, sehingga saya akan coba mereferensikan kegiatan ini, kami kemas bagaimana kegiatan ini bisa berjalan secara bersamaan saat itu. Iya. Jadi mendidik anak-anak untuk lebih cinta kepada alam. Alam, ya, seperti itu, Pak. Ya, Sehingga rasa dukungan. Ya. Ya, mungkin sebagai pembina apa harapan-harapan saudari dengan kegiatan perkemahan Jumat Sabtu ini? Ya, harapan kami semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mendukung proses madrasah dalam penerimaan peserta didik baru. Kami jadikan ini sebagai ajang promosi di masyarakat dan halayak ramai. Bagaimana mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadi salah satu poin bagi orang tua peserta didik atau calon peserta didik untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kami. Tentunya dalam sebagai pembina, apa sebenarnya, apakah ada kendala-kendala dalam kegiatan yang saudara lakukan selama ini? Ya, kendala mungkin Pak, pertama itu waktu yang sebelumnya saya programkan ini di tahun sebelumnya. Cuma karena berjalan tahun ini ya? Berjalan tahun lalu kami programkan awal, tapi terlaksana pada 2026 ini. Saat itu kegiatan ini terkendala atau tidak dilaksanakan karena kami berfokus pada kegiatan moderasi beragama saat itu, Pak. Sehingga kesepakatan kami pada saat rapat dengan kepala madrasah dan rekan-rekan pendidik lainnya itu, insya Allah tahun depan kita akan programkan. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali selaku guru pada M3 Kepulauan Selayar memiliki Kemendikbud atau kepala madrasah yang cukup membuka wadah untuk kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama itu bertujuan untuk kemajuan madrasah. Dan hari ini sebagai informasi mungkin Pak, informasi tambahan bahwasanya saat itu pada hari Sabtu di hari kedua kegiatan itu kami menggabungkan 3 kegiatan dalam satu waktu. Di hari Sabtu itu. Yang pertama itu adalah kegiatan sosialisasi ekoteologi. Dirangkaikan dengan penutupan perjusa itu sendiri, Pak. Dan dilanjutkan dengan penerimaan rapor peserta didik. Jadi dirangkaikan ya? Dirangkaikan penutupan. Yang terlupakan mungkin apa sih kegiatan-kegiatan di perjusa itu? Bentuk lomba ya? Betul. Kegiatannya ini mungkin bukan dalam bentuk lomba, bukan dalam bentuk lomba, tetapi kegiatannya lebih ke kegiatan yang menantang untuk peserta didik, utamanya dalam hal ini anggota pramuka. Yang pertama itu di hari kedua kami adakan kegiatan penjelajahan alam, dan di alam itu kami menyiapkan 5 pos. 5 pos, dan dalam setiap pos itu kami siapkan beberapa sandi kepramukaan yang akan dipecahkan oleh anak-anak. Jadi mereka merasa tertantang untuk itu, dan mereka bertempat di mana itu? Di alam sekitar wilayah madrasah. Tepatnya di Dusun Talang, Desa Bukit Timur. Jadi kami menyebar di 5 pos dengan jarak antara pos pertama dan kedua itu sekitar mungkin sampai 500 meter ya? 500 meter. Setiap pos, jarak antara pos 1, kedua dan seterusnya, Pak. Jadi sehingga saat itu dalam setiap pos kami menyiapkan 3 kakak pembina untuk menjaga pos itu sekaligus mengawasi proses pengembaraan anak-anak kita. Luar biasa kakak pembina pada kegiatan perjusa ini. Mudah-mudahan kita berharap ke depan ada peningkatan, dan kita berharap kepada siswa dan didik kita lebih semangat lagi dalam kegiatan. Amin. Semoga. Baik, terima kasih sahabat religi dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang-bincang kami, bincang-bincang singkat dengan Ibu Pembina Pangkalan M3 Kepulauan Selayar. Kita berharap kita tetap semangat bertugas. Salam pramuka. Demikian
kami dari Ruang Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Iya.